Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas 4 di pemrograman dasar DD ini. Nah, tugas 4 ini tujuannya itu untuk membuat program konsol yang melakukan login berbasis database dummy yang disimpan di list. Kedua, membatasi maksimal 3 kali percobaan login. Kalau misal gagal ketiga kalinya akan jadi blokir dan program berhenti. Ketiga, proses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while. Yang keempat, menghitung produksi dan rekomendasi pengelolaan sampah per rumah tangga. Nah, jadi buat codingannya itu ini. Nah, kita langsung aja ke ini nih. Nah, ke sini, ketentuan teknis. Jadi bahasa yang kita pakai itu Python. Loginnya itu pakai while. Nah, yang pertama itu simpan akun-akun dummy di listnya. Ini akun-akun dummy itu ini. Dummy itu jadi eh dihitungnya di indeks. Misalnya ini 0, indeks 0, indeks 1, misal ada indeks 2, 3. Di sini kebetulan saya cuman dua indeks aja ya, indeks 0, indeks 1. Udah, itu namanya dummy list. Jadi di list. Nah, lanjut. Setelah menyimpan akun, nah saya kan menyimpan akunnya nih, dummy-nya. Ini indeks 1, indeks 2-nya, username sama password-nya. Terus nah, meminta input username dan password-nya. Nah, di sini. Jadi setelah setelah dirantu, itu disuruh menginputkan username dan password, terus maksimal 3 kali percobaan. Nah, di sini tuh maksimal 3 kali percobaan. Nah, di sini tuh saya udah set kesempatannya 3 kali. Ya, login itu awalnya tuh loginnya false. Jadi kesempatannya cuma 3 kali. Kalau misalnya kesempatannya eh, kesempatannya udah dipakai kesempatannya ke 0 kali nih. Misalnya gagal nih. Kesempatan 1. Terus misalnya kesempatannya awalnya kesempatannya 3. Saya gagal dikurangi 1, jadi kesempatannya 2, gagal dikurangi 1, kesempatan 1, dan sampai kesempatannya 0, akunnya diblokir dan exit, jadi program langsung keluar. Nah, ketika itu proses banyak rumah tangga memakai while. Setelah loginnya sukses, ketika sudah kita menginputkan ini menggunakan akun dummy yang di sini, di antara ini atau ini bebas. Nah, jalankan loop while untuk memproses hasil si rumah. Jadi si n ini tuh ditentuin sama inputnya. Nah, ini nih. Kita set dulu variabelnya si total semuanya itu jadiin 0 dulu. Nah, di sini tuh kita disuruh masukkan jumlah rumah tangganya. Nah, ini nih. Ketika ini si n-nya itu dari ini nih, dari hasil yang telah kita inputkan. Hasil apa yang kita inputkan jumlah rumah tangganya. Jadi ketika i itu kurang dari sama dengan n, print data rumah ke i itu ke berapa, misal ke 1 misalnya. Nah, misalnya terus kita disuruh inputin nama kepala keluarga dari rumah tangga ke 1 misalnya. Nah, di sini pada tiap iterasi minta jumlah anggota, usia dominan, jenis apa yang dilaporkan, dan kebiasaan daur ulang. Nah, di sini codingannya itu setelah kita jalankan while ini, kita jalankan lagi while di dalam while ini. While-nya itu ketika
itu kita coba, misalnya kita inputkan jumlah anggota, ketika jumlah anggotanya lebih dari nol ya break. Jadi kan jumlah anggotanya itu nggak boleh nol, langsung break kalau nol. Kalau misalnya kita input kurang dari nol, kalau misalnya kita inputnya nol, ini harus lebih dari nol, sama min satu gitu, harus lebih dari try ini tuh. Nah, ketika udah di ACC, masukkan angkanya. Nah, angkanya apa nama jumlah anggotanya misalnya ada 3 gitu. Nah, usia dominannya itu setelah kita masukkan ini, disuruh masukin usia dominan mau kewal juga. Usia dominannya itu ada anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nih, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sebentar. Kita ini dulu deh, biar anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ketika usianya yang ada di produksi ini, nah yang ada di produksi ketika usianya yang ada di directory ini namanya directory. Directory ini tuh key, ini value, key value, key value directory-nya. Nah, ketika misalnya usianya ada di dalam directory produksi, nah ini di sini, maka true. Maka si pengulangannya, maka si pengulangannya berhenti. Kalau misalnya gagal ya nggak bisa. Kalau misalnya ada di dalam daftar list ini ya nggak bisa. Jadi inputnya salah, isi lagi. Begitupun juga yang ini. Jenis sampah, organik, anorganik, B3 lainnya atau campuran. Organik, anorganik, B3 lainnya campuran. Ketika jenis sampahnya di dalam yang di atas ini, komposisi ini, maka break. Jadi pengulangannya udahan. Tapi kalau misalnya belum ya diulangi terus sampai nulis yang di dalam ini. Begitupun juga yang daur ulang sama. Nah, hitung total sampah harian sesudah pengurangan dan rincian per jenisnya. Nah, di sini itu kita hitung totalnya dulu. Jadi total awalnya itu dari anggota dikali produksi atau usia. Bukan atau usia, produksi yang di dalam usianya. Misal anggotanya 2 dikali produksi. Misal anggotanya 2, produksinya misalnya anak-anak, ya berarti kan 0,3. Jadi 2 dikali 0,3 dikali usianya juga. Yang ada enggak yang di dalam usianya ini. Total akhirnya juga sama. Total itu sama dengan total awal. Yang total awal dikali 1 kurang pengurang. Jadi pengurang itu yang tadi eh, pengurang ini nih, kebiasaan daur ulang. Jadi ini kebiasaan daur ulangnya gitu. Nah, selanjutnya itu rinciannya juga. Jadi dari hitung rincian per jenisnya itu, misalnya jenis sampah itu sama dengan organik. Jadi di jenis sampah, misalnya kita jenis sampahnya organik, maka si organik itu sama dengan total akhir.
yang lainnya tidak. Begitupun sampai yang campuran. Campuran itu semuanya ada komposisi organik, B3 dan yang lainnya. Pokoknya kalau jenis sampah campuran itu semua dari jenis sampah yang ada di sini tuh dicampur gitu. Pakai pengulangan juga asik. Di sini tuh rekomendasi singkat sebenarnya opsional sih. Cuman kalau mau ditambahin juga bisa. Mana ya? Nah, ini. Mau ditambahin juga bisa. Nah, lanjutnya kita masuk ke output. Output minimal per rumah tangganya. Jadi outputnya itu nama, ini tuh nama si keluarganya, si kepala keluarganya. Nah, dari outputnya itu total sampah sebelum dan sesudah pengurangan. Ini total sampah yang sebelum pengurangan. Ini total sampah yang sudah pengurangan pakai round. Round tuh kayak apa ya? Menjadikan desimal gitu. Jadiin si total awalnya itu didesimalin. Dan dua ini tuh jadi yang dibulatin. Jadi dibulatin di titik belakangnya. Jadi cuma dua, lebih gitu, nggak 1,007 nggak. Jadi 10,01 misalnya. Gitu. Round tuh kayak pembulatan gitu. Organik, round organik. Jadi yang ada di variabel yang di atas tuh dimasukin ke bawah, ke dalam. Rekap akhir yaitu setelah semua diproses, tampilkan total gabungan atau akumulasi sampai harian yang sudah di pengurangan dari dikasihkannya. Nah ini, di hasil akhirnya itu total seluruh sampah itu ditotalin semua. Setelah itu programnya selesai. Nah kita coba sebentar. Nah misal username-nya, nah kita pakai coba kita pakai username yang di luar ini. Passwordnya, nah bisa. Sisa percobaan 2 kan, sisa percobaannya balik lagi kan, desainnya 3 kali kan. Ini nggak bisa, jadi 2 kali lagi percobaan. Kita salin lagi deh. Sekali lagi. Misalnya kita salin, nggak bisa. Jadi keluar langsung end gitu. Soalnya langsung exit. Coba samain. Tempatin. Ukurannya 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung masuk. Misalnya kita masukin jumlah rumahnya, misalnya berapa ya? Kita pakai yang di sini aja deh. Kasus uji sekalian kita apa? Kasus uji juga. Misalnya berarti kan di pertama itu masukkan jumlah rumah, berarti di sini ada 5. Kita masuk ke 5. Data rumah tangga ke 1 itu kita masukin Pak Budi. Budi kepala keluarga. Jumlah anggotanya 4. Dewasa, organik, sedang. Kasih dominannya dewasa, organik, jenis apanya, kebiasaan daluarnya sedang. Oke. Nah, langsung keluar hasilnya. Output ini tuh output minimal per rumah tangga. Jadi ini tuh output per rumah tangganya. Tuh organiknya kan segini, dikurangi sama persenan-persenan dari ininya nih. Misal anak-anak kan sampai 12 tuh 0,3 kilo per hari itu biasa. Remaja itu 0,5, 0,8. Sama ini kalau jenis sampah tuh presentasi dari totalnya tuh em, nah ini. Misalnya kalau jenis sampah tuh 50% tuh jadikan desimal jadi 0,5. Bisa kalau misalnya rendah 10% 0,1 jadinya gitu. Karena tadi kita masukkan dewasa organik, dewasa mana? Dewasa organik sama sedang. Jadi ditambahin, jadi dikurangin, ditambahin.
gitu. Coba kita lanjut lagi ke kedua. Em, Pak Bu Sari, jumlah anggotanya 5, anak-anak, anak-anak campuran, tinggi. Nah, langsung keluar juga dari hasil yang kedua, hasil Bu Sari. Hasil apa? Rumah tangga kedua. Lanjut lagi ke tiga, Pak Rudi. Jumlah anggotanya Pak Rudi 3 anggota, lansia organik, lansia organik rendah. Nah, ini catatannya juga udah langsung keluar di dalam ininya, di dalam tabel masing-masing, output masing-masing rumah tangganya. Si catatan rekomendasinya juga langsung keluar. Lanjut lagi. 4, Buati. Buati, nggak apa lah, tipe dikit. 6, remaja. Apa sih? Oh, organik, bukan anorganik. Tidak. Oh, jadi Bu Wali nggak pernah kebiasaan dalam orangnya, tidak. Keluar aja. Yang kelima yang terakhir, Agus. Dua anggota doang. Kita coba salahin. Misalnya di sini dewasa. Misalnya kita nggak isi di luar tabel itu. Tuh nggak bisa. Tuh disuruh isi yang benar. Dewasa 3, sedang. Nah, langsung keluar. Dan langsung keluar juga rekap akhirnya. Jadi itu di total seluruh, ditambahin seluruh dari 5 kepala keluarga ini. Dari Pak Budi ditambah sama Bu Sari, ditambah sama Pak Rudi, ditambah sama Bu Ati, dan ditambah sama Pak Agus terakhir. Begitu. Jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.